Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya barallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Rasul yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita lanjutkan bahasan kita masih seputar tentang ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan ini. Pada pagi hari ini kita membahas ada khairul a'mal si Ramadan, yaitu amal-amal yang istimewa, amal-amal ibadah-ibadah yang sangat istimewa yang ada di bulan Ramadan ini. Nanti kita akan lihat ada sebagian dari ibadah-ibadah itu sesungguhnya di luar Ramadan juga ada. Tetapi ketika dilakukan pada hari atau di bulan Ramadan, maka ibadah itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Tetapi ada memang ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada pada bulan lainnya. Itu kita akan lihat dalam bahasan ini. Ada paling tidak ada 10 ada 10 amal-amal istimewa, amal-amal agung yang tentunya semua kita mudah-mudahan bisa mengambil bagian untuk melaksanakan amal ibadah yang agung itu. Pertama adalah puasa itu sendiri, yakni puasa Ramadan yang disyariatkan kepada kita untuk melaksanakannya. Itu yang pertama. Nanti akan kita jelaskan secara bertahap. Yang kedua adalah qiyamu Ramadan yang lebih sering disebut dengan salat tarawih. Qiyam Ramadan. Yang ketiga di situ disebutkan adalah as-shadaqah, sedekah. Sedekah itu di luar Ramadan juga ada, tetapi ketika dilakukan pada bulan Ramadan maka dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang keempat adalah qiraatul Quran, tilawah, yaitu membaca Al-Quran. Semua kita tahu, maklum, di luar Ramadan pun kita disyariatkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi ketika Quran tersebut dibaca pada bulan Ramadan, baik siang maupun malam, maka nilai qiraah, nilai tilawah kita itu luar biasa keagungannya, keutamaannya. Berikutnya lagi, ini yang juga belum terlalu banyak orang yang melakukannya, yaitu al-julusu fil masjid hatta tatlu'asy syamsu. Duduk di masjid sampai terbit matahari. Tentu saja yang maksud dengan duduk di masjid sini adalah subuhnya solat berjamaah, kemudian mengikuti kegiatan yang ada di masjid itu. Misalnya ada ta'lim setelah selesai solat subuh, atau tidak ada ta'lim, yang bersangkutan membaca Quran, berdoa atau berzikir lainnya sampai syuruk, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, kemudian dia sholat
sunat 2 rakaat, setelah itu baru pulang. Ibadah ini bukan hanya ada di bulan Ramadan, tetapi juga ada di luar Ramadan. Tetapi ketika dilakukan di dalam Ramadan, ini merupakan sebuah ibadah, sebuah amal yang sangat agung dan istimewa yang seharusnya seorang mukmin tidak boleh melewatkannya. Kemudian yang berikutnya, yakni yang keenam adalah i'tikaf. I'tikaf yang dimaksud adalah i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan nanti yang hadir di pesantren ini, yang berada di sini, bisa melaksanakan i'tikaf itu sebaik-baik mungkin insyaallah. Kemudian yang ketujuh ini khusus ini untuk orang-orang pertama yang memiliki duit banyak, yang kedua yang memang Allah berikan dia keinginan untuk melaksanakan ibadah yang agung ini, yaitu al-umrah fi Ramadan. Umrah itu besar keutamaannya, ya, ibadah yang sangat agung. Allah memerintahkan wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah. Tetapi ketika umrah itu dilakukan di dalam bulan Ramadan, maka nilai umrah itu sama dengan melaksanakan ibadah haji. Nilai di sini maksudnya adalah besar pahala dan keutamaannya. Bukan berarti umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu menggugurkan kewajiban haji bagi yang wajib haji. Tidak. Kewajibannya tidak gugur, tapi nilai pahalanya itu seperti berhaji. Ini ibadah yang sangat mulia dan tidak pernah didapatkan di luar Ramadan. Berikutnya lagi adalah taharra Lailatul Qadar, begadang, ya, begadang pada malam Lailatul Qadar. Biasanya ini dilakukan bersamaan dengan i'tikaf, seperti pada poin yang keenam tadi itu. I'tikaf berusaha untuk banyak beribadah pada malam-malam harinya, teristimewa pada malam-malam ganjil, dan lebih istimewa lagi biasanya dilakukan pada malam 27. Apa yang diharapkan? Berharap mudah-mudahan pada malam-malam kita begadang itu, pada malam itulah terjadinya Lailatul Qadar. Berikutnya lagi yang ke-9 adalah al-iksar minaz zikir wad du'a wal istighfar, yaitu memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir, doa, istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan lupa, nanti akan kita urai secara detail insyaallah. Misalnya khusus untuk doa itu, Nabi bersabda, likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu disebutkan, masing-masing kamu, ya, masing-masing kalian ada jatah doa untuk dikabulkan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yang kita catat adalah silaturahim. Melaksanakan silaturahim, ya, melanjutkan, menghubungkan tali kasih kepada sesama saudara kita, terutama saudara yang memang memiliki kerabat, hubungan kekeluargaan. Anak-anak sekalian, itulah bentuk amal-amal istimewa, amal-amal atau ibadah-ibadah yang sangat agung, yang sekali lagi ya tidak boleh terlewatkan oleh seorang mukmin. Masing-masing kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah ini secara maksimal. Tidak boleh bermain-main. Ini bulan Ramadan ini. Ini bulan Ramadan di mana bulan ini Allah hadirkan kepada kita sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Allah pada bulan ini 1443 Hijriah ini Allah masih memberikan kita kesempatan, ya, untuk melaksanakan ibadah yang agung ini. Betapa banyak orang-orang lain juga berharap seperti itu, tetapi Allah berkehendak lain. Ada yang sudah sedemikian rupa mempersiapkan diri untuk menyambut hadirnya tamu agung ini, bulan agung ini. Tetapi sebelum dia masuk ke bulan Ramadan, sebelum Ramadan datang secara real kepada dia, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan dia.
Sehingga ternyata Ramadan yang lalu adalah Ramadan terakhirnya. Kita alhamdulillah masih bisa. Bahkan insyaallah pada hari ini sudah memasuki hari yang ke-11 Ramadan tahun ini. Dan sebagian saudara-saudara kita yang lain sudah memasuki hari yang ke-12. Tentu saja harapan kita Ramadan yang agung ini, yang datang dengan membawa segudang kebajikan, itu tidak habis begitu saja. Ya, tidak habis begitu saja tanpa kita mendapatkan sesuatu kebaikan dari bulan yang agung ini. Sebab jika itu yang terjadi adalah sebuah kerugian besar bagi kita. Kerugian besar. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Rawima anfu rajulin," betapa ruginya seseorang, celakanya seseorang, ya, tidak beruntungnya seseorang, man dakhala alaihi Ramadan, seseorang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan tapi summan salakha qabla yughfar lahu, sayangnya sampai Ramadan itu berakhir, sampai Ramadan itu selesai, dia tetap saja tidak mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Itu celaka banget, ya. Kenapa? Dia sudah hadir. Apapun kebaikan yang kita lakukan pada bulan ini, ya, kalau puasa Ramadannya sudahlah, udah memang menjadi udah keyakinan kita. Sudah Allah sebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Udah pahamlah kita, dari dulu kita sudah paham. Tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak berbuat sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sudah paham kita. Tetapi banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Bukan hanya itu puasa Ramadannya. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya itu apa? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tatawwu'. Barang siapa yang melaksanakan ibadah tatawwu'an, ibadah sunnah. Secara garis besar ibadah sunnah itu ya di luar ibadah wajib ini. Wajibnya puasa di siang Ramadan, udah kita lakukan. Yang sunatnya yang mana? Banyak, termasuk qiyamul lailnya itu, termasuk tilawah Qur'annya, termasuk infak dan sedekahnya. Jadi semua yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Taala jika itu dilakukan pada malam Ramadan atau pada bulan Ramadan ini. Tidak ada satupun kebaikan-kebaikan yang terlewatkan begitu saja. Seharusnya seperti itu. Ya. Kenapa? Nabi mengingatkan kita, dan itu sudah sering kita ingatkan kepada sesama kita. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu, giatlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat bagimu. Wasta'in billah, jangan lupa, karena belum tentu semuanya bisa kita lakukan. Ya, bahkan boleh kita pastikan tidak satu pun yang bisa kita lakukan tanpa inayah, tanpa pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, wasta'in billah, mohonlah isti'anah, mohonlah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, wala ta'jaz. Jadi yang pertama tadi apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangat, giat, sungguh-sungguh, serius, ya, fokus untuk berbuat yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Syukur-syukur kebaikan itu juga bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, wasta'in billah, senantiasa berdoa, memohon pertolongan pada Allah. Rasul sudah contohkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku, kuatkan aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Ya Allah, tolong aku, bantu aku, kuatkan aku untuk senantiasa mensyukuri karuniamu. Wa syukrika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku, kuatkan aku untuk ala wa husni ibadatik, untuk beribadah dengan benar kepadamu. Rasul sudah contohkan.
minta tolong kepada Allah. Apalagi kita yang jauh dari Rasulullah SAW. Ya. Sudah ada contohnya. Jadi apapun kebaikan kita lakukan mungkin akan terasa berat kita lakukan, tapi mohon isti'anah, mohon kekuatan, bantuan, pertolongan, ya, ikut campur Allah untuk meringankan ibadah yang kita lakukan itu. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas. Semua sesuatu yang membuat kita itu lemah dalam beribadah harusnya dihindari. Ya, contoh misalnya tahajud yang berkali-kali kita sampaikan tentang keutamaan dan keagungannya. Apa yang membuat kita lemah, lalai untuk tahajud? Satu di antaranya mungkin ya satu, karena ada 6 itu yang bisa menjadi penyebab orang itu malas tahajud. Satu di antaranya adalah begadang malam. Begadang, ya, sedikit tidur di waktu malam. Apalagi sekarang ada HP, ada internet, ya. Kalau paket enggak cukup-cukupnya itu paket, entah apa yang dilihat, wallahu alam. Tidak sedikit seperti itu. Ulama-ulama dahulu, kebiasaan mereka, ulama-ulama orang-orang soleh sebelum kita, kebiasaan mereka adalah tidak begadang di waktu malam kecuali untuk sesuatu yang urgent, yang penting, misalnya ya, karena dia sakit gak bisa tidur, atau karena menjaga orang yang sakit, atau ada pekerjaan-pekerjaan yang memang mau tidak mau dia harus selesaikan. Itu bisa. Tapi kalau tidak, segera tidur. Supaya apa? Ya, supaya malamnya diberikan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau tidak, ya udah bisa subuh aja udah syukur. Ya, syukur-syukur bisa subuh. Ya. Bawaannya ngantuk aja, bawaannya lemes aja, kayak kurang gizi, kayak kurang makan. Saya pikir kita ada yang kurang makan. Jangan-jangan makanan tidak terlayani. Apa enggak? Makanan tidak terlayani itu artinya makanan banyak tidak bisa dihabiskan. Tapi kenapa malas? Bisa jadi karena kurang berdoa kepada Allah, kurang meminta bantuan pertolongan Allah dalam melaksanakan berbagai aktivitas, sehingga bawaannya lemes, bawaannya ya malas. Itu sangat bertentangan dengan hadis Nabi. Ya, Nabi menyuruh bersemangat, giat, sungguh-sungguh untuk berbuat yang mendatangkan kebaikan. Minta tolong kepada Allah agar Allah ringankan apa yang harus kita kerjakan. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah, jangan kendor, tapi teruslah bersemangat. Dan Allah memerintahkan di dalam surah At-Taghabun ayat 16 itu adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu, semaksimal mungkin. Itu perintah. Nah, oleh karena itu, pada poin yang pertama ini, dalam melaksanakan ibadah siyam Ramadan, kita tidak hanya sekedar berpuasa seperti yang umum dilakukan oleh orang, seperti yang banyak dilakukan oleh orang, tidak makan, tidak minum, ya, tidak berbuat sesuatu yang membatalkan, tetapi banyak hal-hal yang positif, yang baik, yang seharusnya bisa dia lakukan, tapi dia abai terhadapnya. Ya, dia abai. Nah, ibadah Ramadan, khususnya puasa, itu adalah ibadah yang agung, dan Allah di dalam hadis qudsi menyebutkan seluruh amalan manusia, seluruh amalan anak Adam manusia ini itu untuk dia, kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa yang dilakukan oleh manusia itu untuk aku. Kenapa? Dia taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya. Dia meninggalkan makanan, bahasa kitanya dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melampiaskan syahwatnya di siang Ramadan. Kenapa? Min ajli, karena aku, karena dia takut kepada aku. Itu kan luar biasa. Ya, kalau hanya takut kepada orang, bisa jadi orang makan, minum, ngumpet
sembunyi-sembunyi dari mata orang. Apalagi bagi suami istri di kamarnya, tidak ada orang yang tahu. Tetapi karena dia tahu aku ada, kata Allah, dia paham kalau aku memperhatikan, melihat, mengetahui apa yang dilakukannya, taraka min ajli, dia tinggalkan itu semua karena dia beriman kepadaku. Itulah makna hadis yang disebut dengan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, ikhlas mengharapkan keridhaan dari Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tentu itu yang kita harapkan, ya. Ibadah Ramadan yang kita lakukan berbuah dengan ampunan, bukan dengan penyesalan seperti hadis yang pertama kita sampaikan, betapa ruginya seseorang masuk bulan Ramadan, dia berada pada bulan tersebut, kemudian Ramadan sampai selesai, dia tetap tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini celaka nih manusia yang seperti ini. Kalau ditanya siapa itu orangnya, orang yang tidak peduli, orang yang tidak mau tahu dengan hadirnya bulan Ramadan. Semoga rahmat Allah, berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kemampuan, taufiknya kepada kita untuk mengisi ibadah yang memang demikian istimewa di bulan Ramadan yang agung ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.